Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Intan Madani, Marsha Febriana, Nora Syifa Salsabila, dan Siska Imelda akan menjelaskan tentang rumus integral Cauchy. Integral Cauchy. Rumus integral Cauchy adalah rumus fundamental dalam analisis kompleks yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi holomorfik atau analitik pada suatu daerah terbuka yang mengandung suatu kurva tertutup sederhana dan daerah di dalamnya, maka nilai fungsi di suatu titik dalam kurva tersebut dapat ditentukan sepenuhnya oleh nilai-nilai fungsi pada batas kurva tersebut. Oke, rumus integral Cauchy. Jika fz analitik di dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C dan A suatu titik di dalam C, seperti pada gambar, maka fungsi dari A sama dengan 1/2 pi integral tertutup C dari fungsi Z per Z min A dz, di mana C dijalani dalam arah positif atau berlawanan arah putaran jarum jam. Juga turunan ke N dari Fz di Z sama dengan A diberikan oleh F pangkat N A sama dengan N faktorial per 2 pi integral tertutup C Fz per Z min A pangkat N plus 1 dz, di mana n-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Hasilnya dapat dipandang sebagai suatu hal khusus dari persamaan kedua dengan n sama dengan 0 jika mendefinisikan 0 faktorial sama dengan 1. Hasil dari persamaan pertama dan kedua dinamakan rumus integral Cauchy dan merupakan sesuatu yang luar biasa karena menunjukkan bahwa jika suatu fungsi fz diketahui pada kurva tertutup sederhana C, maka nilai fungsi dan semua turunannya dapat ditentukan di semua titik di dalam C. Jadi, jika suatu fungsi peubah kompleks memiliki turunan pertama, yaitu analitik, dalam suatu daerah terhubung sederhana, maka semua turunan tingkat tingginya ada dalam R. Hal tersebut tidak benar untuk fungsi perubah real. Teorema integral Cauchy. Integral Cauchy memiliki 11 teorema. Berikut merupakan beberapa teorema penting sebagai akibat rumus integral Cauchy. Yang pertama adalah teorema Morera, kebalikan teorema Cauchy. Jika fz kontinu dalam suatu daerah terhubung sederhana R dan jika integral tertutup C dari suatu fungsi Z dz sama dengan 0 di sekeliling setiap kurva tertutup sederhana C dalam R, maka fz analitik dalam R. Buktikan teorema Morera atau kebalikan teorema Cauchy jika fz-nya itu kontinu dalam suatu daerah tertutup sederhana R dan jika integral tertutup C dari suatu fungsi Z dz sama dengan 0 di sekeliling setiap kurva tertutup sederhana C dalam R, maka fz analitik dalam R. Jika integral tertutup C dari suatu fungsi Z dz sama dengan 0 tidak bergabung pada C, maka menurut soal 17 di bab 4, fz sama dengan integral AZ fz dz tidak bergantung pada lintas yang menghubungkan A dan Z sepanjang lintasan ini ada di dalam R. Yang selanjutnya yaitu teorema ketaksamaan Cauchy. Jika fz analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C yang berjari-jari R dan berpusat di Z sama dengan A, maka mutlak F pangkat N A kurang dari sama dengan M dikali N faktorial per R pangkat N, di mana N itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana M adalah suatu konstanta sehingga mutlak fz lebih kecil dari M pada C, yaitu M suatu batas atas dari mutlak fz pada C. Jika fz analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C berjari-jari dan berpusat di Z sama dengan A, buktikan ketaksamaan Cauchy. Mutlak F pangkat N A lebih kecil dari M, lebih kecil sama dengan dari M dikali N faktorial per
R pangkat N, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana M suatu konsonan sehingga mutlak Fz lebih kecil dari M, mutlak Fz lebih kecil dari M. Menurut rumus integral Cauchy, kita mempunyai F pangkat N A sama dengan N faktorial per 2pi. Integral tertutup C dari suatu fungsi Fz per Z min A pangkat N plus 1 dz, di mana N-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian menurut soal nomor 3, bab 4, karena mutlak Z min A sama dengan R pada C dan panjang C itu 2πr, maka mutlak F pangkat N A sama dengan N faktorial per 2pi. Mutlak integral tertutup C dari suatu fungsi Fz per Z min A pangkat N min 1 dz lebih kecil sama dengan N faktorial per 2pi dikali M per R pangkat N plus 1 dikali 2πr. Oke, di sini ada contoh soal. Diketahui Z-nya itu sama dengan Z pangkat 3 ditambah 3Z pangkat 2 ditambah 3Z ditambah 1. Hitunglah nilai dari integral tertutup C dari suatu fungsi F aksen Z per Fz dz dengan C adalah lintasan lingkaran. Mutlak Z sama dengan 2 berorientasi positif. Pertama, kita cari terlebih dahulu akar dari Fz-nya. Akar dari Fz sama dengan Z pangkat 3 ditambah 3Z pangkat 2 ditambah 3Z tambah 1 itu sama dengan Z plus 1 pangkat 3. Jadi Fz memiliki satu akar di Z sama dengan min 1 dengan multiplikasitasnya adalah 3. Karena Z sama dengan min 1 berada di dalam lingkaran mutlak Z sama dengan 2, maka total N sama dengan 3. Maka didapat integral tertutup C dari suatu fungsi F aksen Z Fz dz sama dengan 2pi dikali 3 sama dengan 6pi. Perkenalkan, nama saya Siska Imelda. Dengan NPM 22110500090, saya akan melanjutkan materi tentang teorema Liouville, teorema dasar aljabar, dan teorema nilai rata-rata Gauss. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teorema Liouville, yang berbunyi, andaikan untuk setiap Z di dalam bidang kompleks, Fz analitik dan Fz terbatas, yaitu modulus Fz kurang dari sama dengan M. Untuk suatu konstanta M, maka Fz haruslah suatu konstanta. Pembuktiannya, suatu fungsi dikatakan konstan jika turunan fungsinya sama dengan 0. Nah, untuk menunjukkan Fz adalah fungsi konstan, maka F aksen Z itu harus sama dengan 0. Cara menghitung F aksen Z dengan kita mengambil suatu Z0, yaitu Z sebarang, kita bisa menggunakan teorema integral Cauchy, yaitu F aksen Z0 sama dengan 1/2vi integral dari CR Fz per Z min Z0 kuadrat dz, di mana C-nya itu bisa bergantung pada apa saja, karena analitiknya terbatas pada C, pada bidang kompleks. Nah, ini juga bisa diperluas sebesar mungkin lintasan CR-nya. Misalkan C bergantung pada R, jadi lintasan CR-nya yaitu Z sama dengan Z0 ditambah RE pangkat IT. Kalau misalkan modulus dari F aksen Z0 ini sama dengan 1/2vi dikali modulus integral CR dari Fz per Z min Z0 kuadrat dz, sekarang kita bisa gunakan batas atas untuk modulus integral fungsi kompleks. Pada bidang kompleks, arti dari Fz terbatas, yaitu terdapat suatu bilangan, katakanlah M positif, yang mana modulus Fz lebih kecil sama dengan dari M. Untuk semua Z di C, khususnya Z di CR juga memenuhi. Jika Z terdapat di CR, maka modulus dari Z min Z0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, ini lebih kecil sama dengan 1/2vi.
Nah, tadi modulus Fz itu lebih kecil sama dengan dari M. Dan modulusnya dari Z min Z0 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi, keseluruhan dari modulus integralnya lebih kecil dari M per R kuadrat. Sedangkan panjang lintasan CR yaitu 2V kuadrat. Jadi, diperoleh nilai modulus F aksen Z0 kurang dari sama dengan 1 per 2V dikali M per R dikali 2VR. Diperoleh nilai dari ini adalah sama dengan M per R. Jika diambil limit R menuju tak hingga menuju 0, artinya F aksen Z0 itu modulusnya selalu 0. Yang artinya F aksen Z0-nya sendiri sama dengan 0. Karena Z0-nya ini sembarang, artinya berlaku setiap Z0 di bidang kompleks. Nolnya selalu bernilai 0, konsekuensinya F aksen Z bernilai 0, maka Fz adalah fungsi konstan. Dan teorema Liouville terbukti. Misalkan fungsi F analitik pada seluruh bidang kompleks entire. Nah, sekarang asumsikan yang terbatas itu bukan F-nya, dan asumsikan bahwa bagian real dari F ini ya terbatas di atas. Artinya, UXY sama dengan bagian real dari FZ. Ini asumsikan juga terbatas di atas oleh U0. Terbatas di atas U0 ini, ya artinya terdapat U0 ini sehingga UXY-nya atau real FZ dengan Z-nya ditulis dengan X plus Y lebih kecil sama dengan U0 untuk semua Z atau untuk semua XY pada bidang. Kemudian pertanyaannya adalah bahwa ini hanya terjadi ketika UXY adalah fungsi konstan. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana cara menunjukkan ini adalah fungsi konstan. Nah, jadi kita akan coba mengkonstruksi suatu fungsi yang analitik dan yang terbatas. Setidaknya kita harus mengkonstruksi fungsi yang memenuhi valida asumsi dari teorema Liouville. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan fungsi F ini langsung karena informasinya hanyalah bagian realnya yang terbatas. Kita tidak tahu bagian imajinernya terbatas atau tidak. Tentu kalau terbatas ya kita bisa menggunakan teorema Liouville secara langsung. Nah, tapi ada kemungkinan juga bahwa bagian imajinernya tidak terbatas. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Jadi konstruksi yang digunakan adalah kita misalkan atau kita cari fungsi lain yang mana kondisinya sama dengan fungsi F, yaitu analitik dan memanfaatkan keterbatasan bagian realnya. Dalam hal ini, jawaban dari pertanyaan ini adalah pertama kita misalkan fungsi baru yaitu GZ sama dengan E pangkat FZ. Kemudian karena F analitik pada C, dan kita tahu pada fungsi E pangkat FZ adalah fungsi yang juga analitik, maka G ini juga analitik pada C atau G ini juga adalah fungsi entire. Nah, kemudian kita ingin menggunakan informasi bagian real dari FZ, tadi yang terbatas di atas dengan informasi ini. Pemisahan fungsi ini, nah jadi kita tinjau, kita periksa adalah modulus dari GZ. Jadi artinya untuk setiap bilangan kompleks Z berlaku modulus dari GZ sama dengan FZ sebagai bagian dari real dan bagian imajinernya, yaitu sama dengan E pangkat bagian real dari FZ ditambah I dikali bagian imajiner dari FZ. Nah, tentu saja E pangkat I imajiner dari FZ modulusnya adalah sama dengan 1, sehingga kita punya E pangkat bagian real dari FZ. Sedangkan bagian real dari FZ lebih kecil sama dengan U0, dan karena fungsi eksponensial ini adalah fungsi yang monoton naik, maka ini lebih kecil sama dengan E pangkat U0. Jadi, kita bisa memilih M sama dengan E pangkat U0, sehingga modulus dari GZ lebih kecil sama dengan M. Jadi artinya, G adalah fungsi yang terbatas pada C. Dengan demikian, G adalah fungsi yang terbatas dan analitik pada C. Nah, berdasarkan teorema Liouville, kita simpulkan bahwa G adalah fungsi konstan.
yakni misalkan GZ katakanlah sama dengan C untuk suatu bilangan kompleks C dan untuk semua bilangan kompleks Z. Dan G adalah fungsi konstan. Nah, kemudian kita kembali lagi, apa yang ingin ditunjukkan dari pertanyaan tadi? Yang ingin ditunjukkan adalah bagian real Fz, di mana Fz adalah fungsi konstan. Nah, kita tuliskan kembali GZ tadi sebagai E pangkat Fz. Kemudian perhatikan bagian real dan bagian imajinernya. GZ sama dengan E pangkat bagian real dari Fz ditambah I bagian imajiner dari Fz. Sama dengan E pangkat bagian real dari Fz dikali E pangkat I bagian imajiner dari Fz. Kemudian ini bisa dituliskan dalam bentuk konten poler, yaitu sama dengan modulus C E pangkat I argumen dari C. Jadi artinya dari bagian ini kita tahu bahwa E bagian real dari Fz ini sama dengan modulus dari C, atau dengan kata lain bagian real dari Fz ini adalah logaritma natural dari modulus C. Jadi, suatu bilangan yang modulusnya tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut tidak pernah 0 atau C tidak akan sama dengan 0. Selanjutnya, teorema dasar aljabar. Setiap persamaan suku banyak PZ sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat ditambah sampai dengan AN dikali Z pangkat N sama dengan 0 berderajat N lebih dari sama dengan 1 dan AN tidak sama dengan 0 memiliki paling sedikit 1 akar. Ini mengakibatkan bahwa PZ sama dengan 0 memiliki N akar tanpa memperhatikan pengulangan atau multiplisitas dari akarnya. Selanjutnya, teorema nilai rata-rata Gauss. Jika Fz analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C dengan pusat A dan jari-jari R, maka Fa adalah nilai rata-rata dari Fz pada C, yaitu Fa sama dengan 1/2V dikali integral dengan batas atas 2V, batas bawah 0, dari Fa plus R E pangkat I theta D theta. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teorema modulus maksimum. Jika Fz analitik di dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C dan tidak sama dengan konstanta, maka nilai maksimum dari mutlak Fz terjadi pada C. Teorema selanjutnya yaitu teorema modulus minimum. Jika Fz analitik di dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C dan Fz tidak sama dengan 0 dalam C, maka mutlak Fz mencapai nilai minimumnya pada C. Teorema selanjutnya yaitu teorema argumen. Misalkan Fz analitik di dalam pada suatu kurva tertutup sederhana C, kecuali untuk sejumlah berhingga pole di dalam C, maka rumusnya yaitu 1/2pi dikali dengan integral keliling pada lintasan C dari F aksen Z per Fz dz sama dengan N min P, di mana N dan P berturut-turut adalah banyaknya nilai 0 dan pole dari Fz di dalam C. Kita akan membuktikannya, yaitu misalkan Fz sama dengan Z min beta pangkat N dikali dengan Gz, di mana Gz adalah fungsi analitik tak 0 di sekitar beta. Sedangkan Fz memiliki 0 orde N di Z sama dengan beta. Misalkan Gz mempunyai pola-pola orde P di Z sama dengan alfa. Jadi, Gz sama dengan Hz per Z min A pangkat P. Kita gabungkan menjadi Fz sama dengan Z min beta pangkat N dikali Hz per Z min alfa pangkat P. Turunan dan substitusi ini ke integral menggunakan rumus F aksen Z per Fz sama dengan turunan dari ln F terhadap Z. Karena Fz sama dengan Z min beta pangkat N dikali Hz per Z min alfa pangkat P, maka ln Fz sama dengan N ln Z min beta ditambah dengan
len HZ min P len Z min alfa. Ambil turunannya, yaitu F aksen Z per FZ sama dengan N per Z min beta ditambah H aksen Z per HZ dikurang P per Z min alfa. Integralnya yaitu integral keliling pada lintasan C F aksen Z per FZ dz sama dengan integral keliling pada lintasan C N per Z min beta min P per Z min alfa ditambah H aksen Z per HZ dz. Integral keliling pada lintasan C N per Z min P dz itu sama dengan 2pi dikali N karena beta di dalam C. Selanjutnya, integral keliling pada lintasan C P per Z min A dz sama dengan 2pi dikali P karena alfa di dalam C. Selanjutnya yaitu integral keliling pada lintasan C dari H aksen Z per HZ dz sama dengan 0 karena HZ analitik dan tak 0 di dalam C. Jadi integral keliling pada lintasan C dari F aksen Z per FZ dz sama dengan 2pi dikali dengan N min P. Bagi kedua ruas dengan 2pi, maka diperoleh rumus 1 per 2pi dikali dengan integral keliling pada lintasan C dari F aksen Z per FZ dz sama dengan N min P. Jadi terbukti. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Diketahui FZ sama dengan Z min 1 pangkat 4 per Z plus 2 pangkat 2. Tentukanlah nilai dari integral keliling pada lintasan C dari F aksen Z per FZ dz. Oke, kita lihat di sini ada fungsi Z, yaitu di mana fungsi Z-nya sama dengan Z min 1 pangkat 4 per Z plus 2 pangkat 2. Maka kita lihat 0 akar di Z itu sama dengan 1. Akar dari Z ini sama dengan 1 dan berorde 4, maka N-nya sama dengan 4. Pole atau penyebut Z-nya sama dengan 2 dan orde P-nya diperoleh itu 2. Kita menggunakan teorema argumen, di mana teorema argumen ini yang pertama belum dibagi dengan 2pi. Maka yang pertama kita mencari integral dari keliling pada lintasan C F aksen Z per FZ dz sama dengan 2pi dikali N min P. Itu sama dengan 2pi dikali, kita substitusikan nilai N dan P-nya, di mana nilai N sama dengan 4 dan nilai P-nya sama dengan 2. Maka diperoleh 2pi dikali 2. Hasilnya adalah 4pi. Ketika kita menggunakan teorema argumen, kedua ruas dibagi dengan 2pi, maka diperoleh dengan mencari 1 per 2pi dikali dengan integral keliling pada lintasan C dari F aksen Z per FZ dz sama dengan NP. Sama aja, kita substitusikan nilai N dan P-nya. Tadi nilai N-nya adalah 4 dan nilai P-nya adalah 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Madani dengan NPM 2211050048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Masih mengenai teorema integral Cauchy yang ke-9, yaitu teorema Roche. Jika Fz dan Gz analitik di dalam pada suatu kurva tertutup sederhana C, dan jika mutlak Gz lebih kecil dari mutlak Fz pada C, maka banyaknya nilai 0 yang dimiliki oleh Fz plus Gz dan Fz di dalam C adalah sama. Mari kita buktikan untuk pernyataan teorema Roche. Yang pertama, kita asumsikan dulu nih untuk Fz dan Gz-nya keanalitik di dalam sebuah kurva. Lalu untuk
mutlak GZ tadi kan pernyataannya akan selalu lebih kecil dari mutlak FZ untuk semua Z anggota C. Yang kedua, definisikan fungsi baru. HZ sama dengan FZ plus GZ per GZ sama dengan 1 plus GZ per FZ. Nah, dimana untuk satu ini didapatkan dari ini, pembagian FZ dibagi FZ, maka akan menghasilkan 1 plus GZ per FZ. Lalu yang ketiga, karena HZ tidak sama dengan 0 di C, maka FZ dan FZ plus GZ tidak memiliki perbedaan jumlah 0 di dalam C. Ini bisa ditunjukkan dengan teorema indeks yang berkaitan dengan integral kompleks yang menyatakan bahwa dua fungsi yang bersifat sebanding secara topologi pada keliling menghasilkan jumlah 0 yang sama di dalamnya. Yang keempat, gunakan rumus Cauchy. Jumlah 0 akar fungsi FZ di dalam C itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu 1/2 pi integral C f aksen Z per FZ dz. Jadi ini kita diturunkan dulu. Yang kedua itu ada 1/2 pi integral C f plus G aksen Z per FZ plus GZ dz. Karena batas C tidak mengandung titik-titik tak terdefinisikan kutub atau 0, maka dua integral ini memberikan jumlah 0 yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Sini contohnya, tentukan berapa banyak 0 dari fungsi FZ sama dengan Z pangkat 5 plus 10Z plus 1. Untuk penyelesaiannya, langkah 1 kita pecahkan dulu fungsi menjadi dua bagian. Tulis FZ sama dengan F1Z plus GZ. Ambil F1Z nya itu di Z5. Tuh, susah ya. Ambil untuk F1Z nya itu di Z5 dan GZ nya itu 10Z plus 1. Lalu untuk langkah kedua, bandingkan modulus di keliling kurva. Cek mutlak F1Z dan mutlak GZ pada kurva Z sama dengan 2. Untuk F1Z sama dengan Z5 karena mutlak Z sama dengan 2, maka untuk mutlak F1Z sama dengan mutlak Z pangkat 5. Nah, karena kan di sini tadi ketahui untuk si Z-nya itu dia bernilai 2, maka di sini untuk Z pangkat 5-nya kita ganti aja menjadi 2 pangkat 5. 2 dipangkatkan 5 dia menghasilkan 32. Lalu untuk GZ sama dengan 10Z plus 1 gunakan rumus segitiga, di mana untuk mutlak GZ sama dengan mutlak 10Z plus 1 akan lebih kecil sama dengan dari mutlak 10Z plus mutlak 1 sama dengan 10Z plus 1. Z-nya di sini untuk mutlak Z-nya ini kita ganti aja dengan angka 2. Nah, lalu kita hitung aja nih, 10 dikalikan 2 ditambah 1 akan menghasilkan 21. Jadi pada mutlak Z sama dengan 2 berlaku mutlak GZ lebih kecil akan selalu lebih kecil dari mutlak F1Z atau mutlak Z plus 1 lebih kecil dari mutlak Z pangkat 5 pada keliling lingkaran Z sama dengan 2. Kemudian untuk langkah 3 kita terapkan teorema Roche-nya. Karena syarat mutlak GZ itu akan selalu lebih kecil dari mutlak F1Z, maka untuk fungsi FZ-nya sama dengan Z5 plus 10Z plus 1 memiliki jumlah akar yang sama dengan F1Z sama dengan Z5 di Z pangkat 5 di dalam kurva C.
Langkah 4-nya, kita hitung nih akar dari fungsi dominan F1 Z sama dengan Z5. Fungsi Z pangkat 5 hanya punya satu akar, yaitu Z sama dengan 0. Akar dari orde 5. Jadi jumlah akar dari fungsi Fz sama dengan Z pangkat 5 plus 10Z plus 1 di dalam lingkaran mutlak Z menghasilkan angka 2 adalah 5. Teorema yang selanjutnya, teorema 10 rumus integral Poisson untuk suatu lingkaran. Misalkan Fz analitik di dalam dan pada lingkaran C yang didefinisikan oleh mutlak Z sama dengan R besar jika Z sama dengan RE pangkat I theta suatu titik di dalam C, maka untuk fungsi F RE pangkat I theta sama dengan 1/2pi integral dengan batas 0 sampai 2pi R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat F RE pangkat I theta pangkat I pi sama per R besar kuadrat dikurang 2R R cos theta min pi plus R kuadrat dpi. Nah, jika untuk fungsi U R, theta dan V R, theta adalah bagian real dan khayal dari F RE pangkat I theta, sedangkan U R, pi dan P R, pi adalah bagian real dan khayal dari F RI P, maka untuk fungsi U R, theta sama dengan 1/2pi integral dari batas 0 sampai 2pi R kuadrat min R kecil kuadrat U R pi per R kuadrat min 2R R cos theta per pi plus R kuadrat dpi. Dan untuk fungsi V-nya di R, theta sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai 2pi R kuadrat min R kuadrat V R pi per R kuadrat min 2R R cos theta min pi plus R kuadrat dpi. Hasil ini dinamakan rumus integral Poisson untuk suatu lingkaran yang menyajikan nilai suatu fungsi harmonik di dalam suatu lingkaran sebagai suku-suku nilai fungsi tersebut pada batasnya. Nah, untuk pembuktiannya bisa kalian coba masing-masing di rumah ya teman-teman. Untuk teorema 11 rumus integral Poisson untuk separuh bidang. Nah, tadi kan dia untuk suatu lingkaran, sekarang untuk separuh bidang. Misalkan Fz analitik dalam separuh bidang Y lebih besar sama dengan 0 dari bidang Z, dan misalkan pula zeta sama dengan C plus I eta suatu titik di dalam separuh bidang bagian atas tersebut, maka F zeta sama dengan 1/pi integral dengan batas bawah min tahingga sampai tahingga eta fx per x min c kuadrat dx. Nah teman-teman, jadi di sini kalau misalkan bingung sama lambangnya, nah untuk yang pertama ini bisa kalian baca dibaca zeta. Nah, sedangkan untuk tanda ini itu bisa kalian baca sebagai C. Nah, dan N dengan salah satu kaki yang lebih panjang itu kalian bisa baca sebagai eta. Saya pahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi dari rumus ini, rumus 9, dalam suku-suku bagian real dan khayal dari F zeta, F zeta ini dapat ditulis sebagai U si eta
sama dengan 1/eta integral dengan batas bawah tahingga sampai tahingga eta u x, 0 per x min c kuadrat plus eta kuadrat dx. Untuk persamaan yang 11, v c, eta sama dengan 1/eta integral dengan batas bawah min tahingga sampai tahingga eta v x, 0 per x per c kuadrat plus eta kuadrat dx. Ini dinamakan rumus integral Poisson untuk separuh bidang yang menyajikan nilai suatu fungsi harmonik dalam suku-suku nilai fungsi tersebut pada sumbu x dengan batas separuh bidang tersebut. Nah, teman-teman, untuk pembuktian teorema 11 juga bisa kalian cari masing-masing di rumah. Kita langsung aja ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari rumus integral Cauchy itu merupakan salah satu fondasi utama dalam analisis kompleks yang memberikan hubungan antara nilai fungsi analitik di dalam suatu kontur tertutup dan nilai-nilai fungsi tersebut di sepanjang batas kontur. Nah, jadi untuk kalau kalian menemukan lambang kayak gini, integral, lalu ada lingkaran C, ini bisa kalian baca sebagai integral kontur C. Rumus ini menegaskan bahwa jika suatu fungsi bersifat analitik dalam dan di sepanjang kurva tertutup sederhana, maka nilai fungsi dan seluruh turunannya dalam kurva dapat ditentukan secara eksak. Selain memberikan pembuktian teoritis yang kuat, rumus ini juga menjadi dasar bagi sejumlah teorema penting lainnya seperti teorema Liouville, teorema modulus maksimum dan minimum, serta teorema argumen. Pemahaman mendalam terhadap rumus integral Cauchy tidak hanya memperkuat penguasaan konsep fungsi kompleks saja, tetapi juga memperluas wawasan terhadap berbagai aplikasi di bidang matematika murni maupun terapan. Oke teman-teman, di sini ada latihan soal, ada 2 latihan soal. Untuk sebagai pelatihan kalian bisa mengerjakannya masing-masing di rumah. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.